jumlah berapa pohon yang ditanam di kebunnya? Karena kita sebetulnya dari awal kita belum punya lahan, kita mencari yang terjangkau dulu gitu ya. Kemarin kita dapat lahan dengan luasan 320 meter persegi, dan itu masih ada tumbuhan, bermacam-macam tumbuhan gitu ya, namanya pohon, ada yang durian, ada sengon, ada manggis gitu ya. Dan alhamdulillah harganya cocok, kita transaksi. Kemudian kita berusaha membersihkan lahannya ya, ditebang ya, karena kita memang berkeinginan untuk bertanam alpukat, sehingga kita bersihkan dulu lahannya ya, dengan luasan 320 meter persegi itu. Setelah lahan selesai siap, nah kita coba hitung-hitung dengan jarak tanam 4 kali 5, karena memang coba berusaha. Kita hitung-hitungan baru dapat antara 10 sampai 12 gitu ya. Kemudian karena masih ada tanaman durian, kita putuskan waktu itu tanam sejumlah 11 saja dengan jarak tanam 4 kali 4 jadinya ya. Ya kita walaupun secara hitung-hitungannya katanya mepet, tapi kita berusaha gitu ya. Jadi awalnya kita tanam 11 pohon di luasan 320 meter persegi dengan komposisi paru-paru ya, ada 6 niki dan 5 aligator. Kemudian selanjutnya kita cari lahan juga, dan sebelahnya dengan jarak kurang lebih 200 meter dari lahan yang pertama, kita menemukan lahan juga segaris sebetulnya dengan luasan 600 meter persegi. Sama kasusnya, kita bersihkan dulu lahan yang lama dari pohon-pohon yang menurut saya perlu ditebang, baik itu dengan pisang, pohon sengon, pohon kelapa gitu ya, kita bersihkan untuk jadikan lahan alpukat. Di lahan yang kedua kita mencoba menanam sejumlah 30 pohon ya, dibagi antara 15 miki dan 15 aligator dengan jarak tanam 4 kali 5 ya. Dan ini sudah berusia 1,5 bulan yang di sebelah ini. Alhamdulillah kondisinya cukup menggembirakan ya, ada beberapa trubus yang terlihat ya, cukup menggembirakan. Kemudian kita berusaha juga lahan di antaranya gitu ya, kita coba dengan tebang sari kacang tanah. Dan ini juga kenapa saya pilih kacang tanah, juga rekomendasi dari beberapa pakar tanaman alpukat yang menyarankan lebih baik kalau di antara pohon itu ya tebang sarinya adalah kacang tanah. Dan ini masih dalam perawatan. Sekali lagi ya, hari ini juga sudah kita lakukan penyemprotan dengan ekoenzim di dahan dan daun ya. Ini juga atas saran dari beberapa YouTuber ya, yang menyatakan bahwa cukup baik bila pohon alpukat itu disemprot dengan ekoenzim, dan itu terbukti juga. Saya lihat di channelnya juga cukup baik. Itu, terima kasih. Ya, sekali lagi kita berharap bahwa tanaman ini sebagai awal lah ya bagi saya untuk belajar bertani, karena terus terang aja saya tidak memiliki background untuk bertani, cuman melihat tutorial pengalaman rekan-rekan yang di YouTube gitu ya, cukup menarik dengan budidaya alpukat, bertanam alpukat ya. Kita berharap bahwa sesuai dengan harapan, artinya bahwa 2 tahun
ke atas lah ya, bahwa alpukat yang kita tanam saat ini bisa menghasilkan dari segi ekonomi gitu ya. Mengenai nanti hasilnya pemasarannya seperti apa, kemudian bentuk penjualan seperti apa, kita akan pikirkan nanti gitu ya. Karena sekali lagi kita masih berusaha bahwa tanaman ini bertumbuh dengan baik, syukur ya. Kemudian juga kalau kita melihat pengalaman-pengalaman petani alpukat yang lain cukup menggembirakan gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat juga harga dari alpukat saat ini memang sedikit menurun ya. Kalau ada beberapa pengalaman, kalau kita beli alpukat niki, kita pernah beli itu sekitar 40-50 ribu per kilogram gitu ya. Bahkan kemarin kita beli di mall alpukat alligator itu per kilonya adalah 57.000. Nah, kalau kita di daerah ini, kita kemarin beli alligator itu per kilonya 27.000 per kilogram. Ya, artinya secara ekonomi, secara harga saya kira juga masih oke lah ya, karena pernah saya tonton juga bahwa tanaman alpukat bahkan harganya pun masih 8.000 10.000 itu masih menguntungkan gitu ya, secara hitung-hitungan ya. Itu harapannya sekali lagi ini menjadi lahan untuk berkarya ke depannya gitu ya, dan belajar satu persatu. Barangkali masalah pasti akan timbul, dan kita juga belajar bagaimana menangani masalah itu satu persatu. Pasti proses, tidak sempurna tentunya ya. Sekali lagi kita inginkan ilmu bertambah ya, dengan pengalaman-pengalaman yang kita temuin secara mungkin mingguan, bulanan. Itu harapannya ke depannya. Terima kasih.